Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium, bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Pastor Christopher Tapiheru dari New Wine International Church, Jakarta. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini, dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Ketemu lagi dengan saya, Pastor Tina Agung Purnomo dalam Podium, Podcast Holy Stadium. Hari ini saya tertarik kepada seseorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk generasi muda. Dan kebetulan beliau ada di Holy Stadium dan saya undang untuk berbicara kepada kita, membagikan akan hidup perjalanan hamba Tuhan ini, bagaimana dari seorang yang muda ya sampai akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan. Tentunya hal ini menarik buat kita dengarkan, dan kita mungkin salah satu dari pendengar yang hari ini mendengarkan Podium, mungkin saudara juga punya panggilan yang sama. Jadi saya hadirkan hari ini Pastor Christopher Tapiheru. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Thank you. Saya ingin bertanya, karena tidak semua anak muda itu biasanya mau masuk di dalam panggilan Tuhan. Dan sekarang ini saya ngelihat ada sesosok yang bernama Christopher Tapiheru, dan di TikTok, Instagram menjadi berkat buat anak-anak muda. Tapi saya tergelitik pengen tahu bagaimana asal mulanya sampai masuk ke dalam panggilan Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Mari silakan. Siap, Bu. Thanks for having me, by the way. Makasih, sebuah kehormatan. Aku sebenarnya lahir di keluarga pendeta sebenarnya. Jadi papaku pendeta almarhum, nenekku penginjil, terus kakekku gembala. Di Jakarta? Kakekku Magelang. Oh, Magelang. Jadi dia Ambon tapi menggembalakan di Magelang. Terus kakek buyutku tuh guru Injil zaman Belanda. Oh. Jadi sebenarnya keturunan pendeta. Iya. Sebenarnya, cuman dari 4 anak aku yang dinazarkan jadi pendeta, karena orang tuaku sebenarnya nggak bisa punya anak. Sebenarnya, ketika mereka mau menikah, mama sempat kabur ketika pacaran sama si papa karena mama tahu dia tuh punya kista parah. Jadi dicek ke 3 dokter ahli, vonisnya adalah nggak bisa punya anak pasti. Jadi mama pikir udahlah jangan menikah sama saya nggak bisa kasih anak gitu. Jadi kamu anak tunggal? Saya enggak. Jadi mereka akhirnya menikah. Papa bilang, saya menikah karena saya sayang sama kamu, bukan karena mau punya anak. Dia bilang gitu. Kalau emang Tuhan pengen kasih, Tuhan pasti kasih. Kalau emang enggak, kita bisa angkat anak. Jadi mereka menikah lah, singkat cerita. Nah, malam pertama mereka berdoa, Bu. Berdoa sungguh-sungguh minta anak sama Tuhan. Tuhan kasih 1. Kalau Tuhan kasih anak ini bakal jadi pendeta. Seperti Hana ya. Iya, jadi saya doang yang dijanjiin, Bu. Keluarnya ternyata 4. Jadi cuma saya yang dijanjiin jadi pendeta. Akhirnya seumur hidup saya berusaha lari dari panggilan itu karena saya nggak mau jadi pendeta. Ngelihat banyak hal yang dilakukan ya terhadap ayah saya atau ibu saya dalam pelayanan gitu ya, sama orang-orang yang kadang orang-orang pelayanan juga. Saya pikir enggak lah, saya nggak mau masuk ke sini. Saya pikir terlalu drama ya menurut saya. Gitu. Jadi saya coba lari sejauh desain grafis. Saya kuliah desain grafis, tapi melayani di gereja karena anak pendeta ya. Kalau nggak pelayanan aneh ya. Apa kata orang ya? Wajib. Iya. Jadi saya melayani sebenarnya ya karena itu ya, karena anak pendeta, papa gembala. Jadi melayani semua sesuai bidang kita. Saya suka musik, adik-adik saya juga suka musik, suka nyanyi. Jadi kita pelayanan mostly di musik. Saya suka seni. Jadi multimedia. Orang Ambon kan lahir sudah menari. Langsung menyanyi ya, Bu. Kalau nggak bisa nyanyi katanya masuk kategori penistaan, Bu. Kalau orang Ambon nggak bisa nyanyi. Jadi jadi singkat cerita aku nih dinazarkan, anak nazar yang dijanjikan akan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Nah, saya lari sejauh desain grafis. S1 saya desain grafis. Saya kerja di salah satu perusahaan media yang sekarang juga udah bubar jalan gitu ya. Padahal salah satu yang paling senior. Saya kerja sebagai desainer buku gitu di satu perusahaan majalah besar. Dan selama 6 tahun saya coba lari dari panggilan itu, terus coba lari karena panggilan untuk melayani artinya lebih masuk lagi gitu ya dalam pelayanan sharing firman dan segala macam tuh banyak. Tuhan sering kali bahkan untuk jadi full timer tuh terlalu kuat panggilan itu. Cuman saya pikir enggak, saya nggak mau jadi
kayak papa gitu. Maksudnya pendeta tuh kalau dijahatin orang nggak boleh balas, Bu. Maksudnya kalau yang lain masih boleh. Tampar kiri kasih Ya kanan. itu dia, makanya saya pikir saya mau jadi bisnismen aja. Saya pikir kalau ada yang macam-macam bisa sewa preman terus langsung aman gitu. Jadi saya coba lari dan tapi tetap pelayanan di gereja. Jadi singkat cerita di 2012 saya bertobat 2008. Dalam perjumpaan sama Tuhan di altar call yang justru saya nggak maju. Karena anak pendeta sering ya ikut retret, altar call saya maju terus, Bu, nggak berubah-berubah. Saya pikir udahlah yang kali ini Nggak maju. udah males gitu maksudnya. Dan sejauh ini juga yang pas khotbah juga namanya nggak Kristen banget gitu pendetanya gitu kan, yang khotbah Petrus aja aku maju nggak berubah, apalagi yang khotbah bukan nama Kristen kan. Tapi anehnya, uniknya Tuhan justru samperin saya di bangku saya nggak maju. Pendetanya sebenarnya lagi doain orang-orang yang maju, tiba-tiba dia ngeliat ke kita kan, ke arah saya dan teman-teman yang duduk gitu. Jadi saya datang ke ibadah tengah minggu nih mau ngelihat pacar saya yang jadi istri saya sekarang lagi pelayanan. Gitu saya pikir udahlah, mumpung dia pelayanan saya datang. Padahal saya hampir nggak pernah datang ibadah tengah minggu. Pelayanannya hari Minggu aja. Nah di situ karena dia ngundang altar call, undangannya untuk terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya nggak maju karena kan dari kecil udah Kristen. Iya, betul. Kalau undangannya siapa yang masih terikat sama dosa ya mungkin saya maju. Gitu. Akhirnya karena saya duduk, dia pas lagi doain orang-orang beberapa yang maju, dia ngeliat ke arah saya, dia bilang, "Oh, coba tolong yang duduk jangan diem. Tolong doain teman-teman yang di depan yang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat karena mereka akan ngalamin banyak tantangan." Jadi akhirnya karena dia ngeliat saya nggak enak dong, saya berdiri lah dengan tujuan cuman pura-pura berdoa aja biar cepet gitu ya, udah nggak enak gitu. Soalnya dia ngeliat ke saya kan, aduh ya udahlah gitu kan. Pas saya angkat tangan itu, Tuhan samperin saya, Bu, di tempat duduk saya. Saya tahu dari mana, tiba-tiba ada dalam diri saya ada rasa campur aduk ya antara nyesel, malu, jijik, tapi jijik sama diri sendiri. Ya, tiba-tiba saya berasa benar-benar rasa berdosa banget, kotor banget gitu. Saya rasa gitu. Akhirnya dari berdiri saya berlutut masih kurang rendah, saya tiarap sampai nangis-nangis dan ada ketakutan juga, Bu, takut mati somehow. Jadi saya berusaha kayak mengira kalau saya tikus tanah itu saya pengen gali tanah mau ngumpet. Tapi ngumpet dari siapa itu pertanyaannya. Akhirnya suara itu berbicara. Tuhan cuma ngomong satu kalimat doang, dia bilang, "Kamu lakukan semua ini buat siapa?" Dia bilang gitu. Karena aku udah pelayanan juga di gereja kan udah cukup lama. 7 tahunan lah kurang lebih pelayanan mimbar, main musik dan kadang WL juga. Tapi Tuhan tanya, "Kamu bikin semua ini buat siapa?" Dan akhirnya saya tahu itu pasti suara Tuhan. Tuhan yang saya layani yang sebenarnya enggak gitu. Saya pelayanan sebagai pencitraan aja untuk tutupin kehidupan saya dalam dosa. Dulu dosa saya paling parah, istilahnya tergelap saya, hidup saya itu pacaran saya nggak benar dulu sama mantan saya. Dan itu teman pelayanan juga lagi. Jadi emang pelayanan tuh cuman sebagai nutupin itu, tapi Tuhan paling tahu. Dan detik itu, malam itu, ketika saya dengar suara itu, saya tahu bahwa saya kalau kayak gini terus hidup nggak bener nih. Tuhan juga nggak disenangkan walaupun saya pelayanan, tapi buat diri saya sendiri, bukan buat Tuhan. Makanya dia tanya itu, kamu bikin buat siapa? Nah sejak malam itu, saya yakin ada yang diubah di dalam hati saya, dan saya percaya itu yang disebut hati yang baru ya, kelahiran kembali. Jadi saya tiba-tiba mulai malam itu jadi suka baca Alkitab, Bu. Tadinya saya nggak suka baca buku, mending Alkitab. Buku apapun yang nggak ada gambarnya pasti saya malas baca. Apalagi Alkitab tulisan semua kan gitu. Cuman ya dengar aja khotbah, gitu-gitu nyatet khotbah. Cuman nggak pernah baca sendiri. Tapi mulai malam itu saya baca dan jadi seneng banget baca, seneng banget. Dan saya tahu ada yang diubahkan. Alkitab yang tadinya obat tidur buat saya. Saya kalau susah tidur baca Alkitab, Bu. Langsung ngantuk. Mujizat itu nyata kalau baca Alkitab langsung rebah tanpa ditumpang tangan, langsung rebah sendiri kan itu. Jadi bikin saya nggak bisa tidur malah. Saya kalau belum ngerti tuh belum mau tidur. Akhirnya kadang sampai subuh, sampai pagi. Penasaran. Nah, karena dapetin banyak dari baca sendiri, saya rindu mau bagiin ke teman-teman saya. Karena saya pikir, kemana aja kita nih? Ternyata seru banget nih kan gitu. Akhirnya saya bikin Bible study kecil. Dalam Alkitab kecil, isinya cuma 4 orang pertamanya. Saya bagiin apa yang saya dapat dari baca gitu. Setiap Kamis malam pulang kantor. Saya tidur di pastori kan, Papa gembala kan. Dan kantor saya jauh dari rumah. Jadi daripada bolak-balik, capek, Papa bilang udah tidur di gereja aja dekat kantor gitu. Nah di situ saya tiap Kamis malam pulang kerja jam-jam 7 sampai 9 tuh bikin Bible study. Isinya berapa orang itu? 4 orang, dari 4 orang berangkat sepanjang 3,5 tahun tuh hampir 200-an. Wow. Kalau ngumpul. Dan itu di luar program, artinya pure saya mau sharing apa yang saya dapat aja. Dan mulut ke mulut, teman ngajak teman dari lain-lain gereja dan dari bahkan lain agama, bahkan berapa teman terima Yesus karena ikut itu. Dan saya
percaya itu pasti anugerah Tuhan, karya Tuhan untuk yakinin saya bahwa ada panggilan, ada karunia mengajar juga yang saya nggak tahu gitu. Dan dari sana saya menikah 2010 sama istriku. Dan dari situ setelah menikah baru ada berapa tawaran untuk gantiin orang di sharing firman. Tiba-tiba Yud mana, tiba-tiba kakak sering banget sharing firman kan, iya bisa isi nggak ada tempatku nih, pendetanya nggak bisa, kapan, besok. Selalu ya. Dan itu berlangsung cukup lama tuh, pelayanan penjara yang gitu-gitu, pokoknya sharing firman di mana-mana Tuhan bawa. Hamba Tuhan baru jadi ditembak langsung bisa. Kalau hamba Tuhan yang lama mesti jadwalnya 3 bulan ke depan. Benar. Nah dari situ 2013 saya sempat diminta bantu satu gereja untuk jadi teaching pastornya. Tapi cuma hari Minggu. Karena Senin sampai Jumat kan saya kerja. Oh. Gitu. Jadi saya cuma bantu di sana tiap minggu khotbah di situ. Dipercaya satu ibadah gitu. Nah, selama setahun akhirnya mereka gembalanya senang karena dia emang hamba Tuhan seperti saya yang dia cari yang bisa ngajar gitu ya secara berkesinambungan gitu. Teman yang lainnya bosan karena saya lagi yang khotbah. Tapi berarti nggak ada halangan kalau kita kerja terus kita nggak bisa sampai berbagi firman sampai seperti itu kan. Itu kan banyak orang alasannya macam-macam. Ya karena aku kerja aku nggak bisa, karena aku sibuk dalam pekerjaan aku nggak bisa gitu kan. Kadang boro-boro berbagi, baca aja nggak sempet katanya. Tapi saya percaya gini, kita akan selalu nggak punya waktu. Tapi kita harus bikin waktu karena nggak punya, mesti bikin kayak duitnya. Kita nggak punya duit, cuma mesti bikin duit kan gitu. Mesti kerja kan gitu ya. Nah kita hanya akan bikin waktu buat yang kita anggap penting. Kalau emang Tuhan penting, pasti firman-Nya juga penting. Kalau kita tahu kita yang perlu, kita akan bikin waktu. Itu yang saya pelajari ya. Dan ya dari situ sambil ngantor, pulang kerja, sharing firman, dan dari sana kebentuk ya. Maksudnya pada akhirnya saya belajar dan mengajar. Nah itu yang ngebentuk saya jadi hamba Tuhan yang sekarang. Jadi kekuatannya berarti ngajar ya akhirnya. Dari sana ya saya temukan di pelayanan karena saya nggak tahu. Sebelumnya saya pikir cuma musik yang gitu-gitu, worshipers dan whatnot gitu. Dan saya nggak punya background teologi by the way, saya nggak sekolah, sama sekali nggak sekolah. Walaupun papa dosen ya, almarhum dosen di Petamburan, Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Dan 41 tahun dia di sana, tapi karena dia percaya bahwa jadi pendeta atau hamba Tuhan ini sebuah panggilan, bukan calling, bukan karir. Jadi dia nggak pengen aku punya cita-cita. Dia pengen aku nih benar-benar dipanggil Tuhan, bahwa ini visi bukan ambisi. Dan dia kasih ruang itu, dia nggak pernah kasih kode-kode keras untuk saya sekolah di tempatnya dia, kuliah. Padahal enak ya, berangkatnya bareng, pulangnya bareng, yang ngajar juga dia, yang ngasih tugas dia, yang bantu ngerjain di rumah juga dia, kan enak sebenarnya, dimudahkan sekali. Cuman ya dia kasih ruang buat itu. Kalau emang anak ini akan jadi ya pendeta, biar Tuhan yang benar-benar panggil dia. Ya akhirnya singkat cerita 6 tahun saya kerja di perusahaan tadi, dan di tahun ke-6, jadi tahun ke-7 tuh selalu jenjang karir untuk naik jabatan gitu. Cuma di tahun ke-6 di 2015 saya diminta bantu di New Wine, GBI New Wine International Church, Robert Lea. Iya, Pak Robert minta saya ketemu di rumah dan dia tanya mau bantuin kita nggak gitu. Jadi apa? Saya bilang jadi teaching pastor. Saya bilang tapi saya nggak sekolah. Saya bilang oh nggak apa-apa. Saya udah lihat, saya kenal papa kamu dan saya lihat beberapa video kamu di YouTube. Waktu itu saya ngajar di YouTube tuh buat gini Bu. Jadi ada berapa teman-teman yang pas SMA ikut Bible study saya, pas kuliah keluar kota. Gimana caranya saya bisa tetap sharing? Ya saya posting. Tujuannya buat ditonton sama mereka sebenarnya. Tapi ternyata yang nonton lumayan banyak ya, termasuk gembala. Dan dia tertarik, dia bilang mau nggak bantu kita, tapi full time. Wah saya agak begini juga karena saya backgroundnya kan bukan pendeta. Kalau gereja yang waktu lalu kan cuma setahun pakai saya. Setelah itu saya balik lagi. Walaupun itu enak masih kerja, nah ini diminta full time. Saya pikir kalau ntar abis setahun dia keluar, saya keluar lagi kan nggak awet. Saya apa kabar dengan kuliah saya dan karir saya, pekerjaan saya kan punya keluarga, punya istri, punya anak yang mesti dikasih makan. Ketakutan terbesar saya adalah itu. Satu, saya nggak sekolah Alkitab. Ya dua, saya nggak mau nyari duit dari pelayanan, itu prinsip karena saya belajar dari ayah saya. Makanya dia masih jadi dosen walaupun jadi gembala kan. Karena dia mau pakai, justru dia bilang kita harus kerja untuk pelayanan justru. Nah karena idealisme itu saya nggak mau full time. Dari awal banyak tawaran tapi saya nggak tertarik. Tapi yang kali ini Tuhan tahu, Tuhan ngomong lewat idola saya, Robert Lea. Saya dengar dari zaman kaset di mobil Bu. Jadi suara yang sama yang saya dengar nyanyi terus jiwaku merindukanmu, yang gitu-gitu tiba-tiba ngomong mau nggak bantuin kita. Saya pikir
Jadi teaching Tapi pastor kayak atau potong rumput di itu rumahnya pun juga saya mau lihat juga. panggilan kamu sebagai pengajar. Dia lihat itu. Iya. Ya. Aku pengen tahu tuh, bagaimana kamu itu belajar? Baca doang sih Bu sebenarnya. Kalau kita hidup di era kemudahan informasi ya. Baca, beli buku, terus lihat YouTube. Ada pertanyaan yang menggelitik terus membuat kamu cari ayat itu atau gimana kamu Saya belajarnya? baca dari Lukas karena saya mendapati Injil itu kan ada 4. Terus yang bentuknya kronologis berurut waktu kan Lukas. Yeah. Dan saya pikir Alkitab kan tentang Yesus ya. Jadi saya mengulik Yesusnya dulu aja. Makanya saya pakai Lukas. Jadi sepanjang baca Lukas tuh semua catatan kakinya saya baca. Jadi kan mental-mental tuh pasti Perjanjian Lama yang catatan Kamu pakai kecil-kecil apa? Selain yang terjemahan Indonesia, terus kamu Aku yang catatan pakai- kaki itu pakai apa? Di Alkitab kan ada catatan kakinya doang, cuman kayak referensinya doang. Aku baca ke sana. Jadi baru abis itu nyari Oh, yang tulisan komentari. kecil-kecil di bawah itu ya? Saya bacain itu dulu. Baru saya mulai nabung komentaris, bukan komentaris ya, study Bible ya. Pakai ESV. ESV Study Bible. Nah dari situ, karena sekarang udah era YouTube ya, di era itu kan YouTube, saya nonton khotbah-khotbah orang untuk tujuan nontonnya cuma buat menjawab pertanyaan saya. Ketika baca Alkitab pasti ada pertanyaan. Ya, nah itu. Nah pertanyaan Penasaran itu kan ya, jadinya. pertanyaan itu yang saya coba cari jawabannya dari buku, dari video, nanya papa, campur. Nah ketika udah dapat jawabannya, saya bagi ke teman-teman. Gitu sesederhana itu. Belajar, mengajar, that's it. Gitu. Dan akhirnya ya itu 2015 saya mulai full time jadi teaching pastor di New Wine. Terus 2000 itu full time ya. 2 tahun tuh saya full time. 2017 karena saya banyak pelayanan keluar, dimintakan sharing di mana, saya bilang sama gembala, saya bilang saya keluar aja deh. Nggak enak sama full timer yang lain kan tiap hari pada di sekretariat saya nggak wajib gitu. Nggak enak juga saya pikir, saya terbang mulu pergi kemana tahu. Kata gembala justru jangan keluar. Kalau kamu mau pelayanan gitu nggak apa, saya rilis aja, dia bilang. Jadi kamu tetap melayani di sini, tetap teaching pastor, tetap dibapai secara rohani, ada payungnya gitu. Dia bilang soalnya orang lebih aman ngundang sebenarnya yang ada rumahnya. Karena berarti ada bapaknya. Kalau ada bapaknya berarti suaranya setajam-tajamnya pasti ada suara gembala. Karena ada gembalanya. Gitu. Jadi dia bilang gitu. Jadi sejak 2017 saya banyak pelayanan kayak gini kemana-mana. Keluar. Dan itu dirilis sama Pastor Robert ya? Sama Pastor ya. Jadi sambil tetap melayani. Jadi saya sebulan sekali pelayanan di lokal. Ngajar. Sambil ngajar Bible study tiap hari Rabu malam. Hari Selasa kita punya program Instagram Live namanya Lebih Dalam Lagi dari judul lagu. Tujuannya gini, jadi semua yang khotbah di hari Minggu wajib live Instagram hari Selasa sama saya untuk tanya jawab khotbahnya. Jadi dulu sempat ngetren namanya akun-akun satir Bu. Apa itu? Akun satir. Jadi nyerang-nyerang pendeta gitu-gitu. Dulu sempat ngetren dan saya sadari tren itu muncul karena minimnya ruang untuk bertanya untuk yang dikhotbahkan. Jadi saya pikir sepanjang pandemi kemarin kita putuskan ya udah kita bikin ruang deh untuk orang bertanya, jadi nggak punya ruang untuk ngegosip kan gitu. Ruang gosip muncul karena ruang bertanyanya nggak ada. Betul, jadi kita bikin setiap Selasa saya yang host Instagram Live sama pendetanya siapapun yang khotbah. Setiap Rabu saya Bible study ngajar, setiap Jumat ada pelayanan pasutri sama istri. Saya buka buat umum yang itu. Dan tiap minggu kedua saya khotbah di lokal. Baru sisanya ya kayak gini. Evangelistik keliling. Ya, itu menarik sekali karena ya tadi saya lihat satu poin. Anak muda itu seringkali minta dimengerti. Aku nih kerja sibuk, waktuku, aku kan mesti menghidupi keluargaku. Jadi aku nggak ada waktu lagi. Nah, tak lihat yang Christopher kerjakan ini adalah setia dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya Christopher pada waktu ngalami lahir baru itu. Dan ternyata memang selalu begitu, kita kepengen belajar karena penasaran, apa sih ini? Ini kenapa sih begini? Kok bisa begitu? Betul. Ya, kalau orang baca Alkitab nggak ada rasa penasarannya, tidak ada why. Betul. Gitu, kita nggak dapat apa-apa juga. Iya, nggak akan buka-buka, nggak akan belajar gitu loh. Betul. Nah, tapi ini salah satu yang luar biasa adalah pesan juga untuk anak-anak muda, untuk mereka yang bekerja tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar akan firman Tuhan. Setuju. Menurut saya gini, orang kan nanya selalu ya, di tengah kesibukan dulu kan sambil kerja, terus setiap Jumat tuh rockris pasti ngilang saya dari kantor terus balik lagi khotbah di sekolahan gitu. Terus Kamis malam ngajar Bible study.
sambil kerja nyiapin khotbah juga. Sabtu Minggu khotbah sana sini. Jadi orang tuh bingung kok emang waktunya gimana baca Alkitab. Jadi dan belajar juga. Saya bilang gini, kalau kita percaya manusia nggak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, gitu ya. Saya percaya gini, kita bisa kalau kita bisa makan jasmani sambil main HP, gitu. Apapun yang kita mainkan gitu ya, atau apapun yang kita baca di situ. Artinya kita sebenarnya bisa makan sambil baca Alkitab. Sebenarnya bisa. Betul. Jadi buat saya waktu paling tepat itu bukan pagi-pagi benar seperti ada yang di firman atau udah malam. Karena udah malam baterainya udah habis. Pagi-pagi benar masih ngantuk. Ya kan? Yang paling benar adalah kapanpun kita lagi makan. Kita mesti ingetin saya ini bukan cuma jasmani. Saya juga rohani. Artinya rohani saya juga mesti dikasih makan. Jadi kalau kita bisa sambil makan sambil ngelihat akun gosip, harusnya kita bisa sambil makan sambil ngelihat renungan, sambil baca Alkitab. Aku di mobil, di motor atau di mobil di angkutan umum aja, saya pakai headset. Bukan lagu, audio Bible, Alkitab yang dibacain, saking atau dengar khotbah. Jadi itu yang saya lakukan terus. Konsumsi saya sepanjang waktu, bahkan kalau khotbah, apalagi kerja pun, saya dengar khotbah juga sambil buka satu. Takutnya manajer saya panggil kan. Dan itu yang terjadi karena saya percaya gini Bu, kalau orang lahir baru kayak baru lahir, laparan, ya kan? Istriku lagi hamil anak ketiga, ntar lagi punya bayi yang tiap 2 jam nangis karena minta makan kan. Rasanya seperti itu Bu. Habis lahir baru tuh lapar banget, jadi saya makan sebanyak-banyaknya. Karena itu dapat banyak, saya rindu bagiin ke orang lain. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini. Saya nggak punya cita-cita lain. Saya cuma pengen Yesus yang saya kenal, itu Yesus yang saya perkenalkan. Sederhana itu aja. Dan saya ngerti bahwa apa yang kita sudah terima, kita mesti bagikan. Kalau enggak, kita enggak ngelakuin firman. Benar. Ya kan? Jadi kita hanya makan untuk diri kita sendiri. Betul. Akhirnya ya seperti itu got gitu ya, selokan yang cuma diisi tapi nggak ada salurannya. Keluar, mampet. Kayak laut mati, penggambarannya selalu gitu. Cuma nerima, nggak pernah ngalirin, akhirnya nggak ada yang hidup di situ. Iya, betul. Ya. Dan itu aku yakin sangat erat kaitannya sama pengenalan sih. Semakin mengenal Yesus, semakin kita menyadari keberhargaannya. Dan kalau dia paling berharga, kita akan ceritain dia ke semua orang. Kayak orang baru nonton film bagus, pasti kita akan ceritain, lu udah nonton ini belum? Kita jadi promosi berjalan padahal nggak dibayar. Tapi kita pengen orang tuh nonton karena bagus. Sama kalau kita udah mengalami Tuhan, mengenal Kristus dan keindahannya, menyadari keberhargaannya, kita punya kerinduan itu. Nggak ada yang bisa tahan. Ada satu nabi di Alkitab yang bilang ketika saya menolak untuk memberitakan firman Tuhan, kayak ada api yang membakar di tulang saya, dia bilang. Dan nggak ada jalan lain, saya nggak pengen kebakar sendiri, saya pengen semua orang juga bisa terbakar sama api yang sama, dia bilang. Gitu. Ya, itu berarti kita ngerti bahwa apa yang kita dengarkan, apa yang kita konsumsi itu harus kita bagikan keluar. Dan itu membuat kita jadi sehat juga. Bener. Karena kita melakukan firman. Dan kalau kita melakukan firman, ya Tuhan pasti disenangkan hatinya. Pasti. Dan benar tadi, kalau kita makan makanan yang enak, pasti kita cerita kemana-mana, itu enak itu gitu loh. Ya sama juga kalau kita bisa merasakan bagaimana firman Tuhan ini benar-benar menguatkan kita akan bagikan. Itu otomatis ya jadinya. Betul. Ya. Sederhana berbagi berkat sih, kita terima terus kasih, artinya kita tahu terima kasih. Kalau cuma suka nerima nggak mau ngasih ya nggak tahu terima kasih berarti. Betul. Apa yang ingin dibagikan kalau ada pendengar podcast ini yang masih muda dan bisa mungkin hari ini dia belum tahu bahwa dia ada panggilan. Apa yang ingin Christopher bagikan ke mereka? Saya mulai dengan kita temukan panggilan ya, tentunya kita kenali pencipta kita dulu ya. Sadari dulu bahwa kita ini ciptaan dan yang paling tahu kita akan jadi apa atau mesti ngapain yang nyiptain kita. Makanya ada Salomo bilang gitu kan, kenali penciptamu sejak semasa mudamu, dari masa muda. Jadi buat saya hidup dalam firman deh. Kalau kita mau tahu tujuan kita hidup, jangan nanya sama orang, jangan nyari di browsing internet, cari di pencipta kita tanyain dia maunya apa, kita jadi apa, nanti kita temukan dalam itu. Nah dari sana kita akan kita masuk di pelayanan sedari muda, karena di pelayanan kita menemukan bukan cuma mendengar, tapi menemukan peran kita di tubuh Kristus. Ya, saya nggak pernah tahu saya punya karunia mengajar sampai saya mengajar, gitu loh. Dan di situ kita temukan peran kita di tubuh Kristus. Terus buat teman-teman yang lain, saya dulu terikat pornografi Bu cukup lama, 20 tahun dari SD. Dan itu ikatan yang berat sekali. Tapi saya percaya gini, kalau kita
menyadari bahwa firman Tuhan itu pedang. Dan satu-satunya yang bisa melawan iblis ya pedang roh itu, karena iblis kan roh ya, nggak bisa dilawan pakai kekuatan daging. Kita kan kerap kali berusaha lepas dengan kekuatan kita sendiri, bahkan seperti itu. Tapi saya percaya kalau kita menjadi kita punya pedang, kita bisa ngelawan semua godaan iblis. Dan saya lepas tuh karena saya gambarin diri saya tuh kayak orang keracunan, Bu. Keracunan. Nah, keracunan kan cuma bisa diberesin pakai namanya proses namanya detox. Nah, firman Tuhan tuh kayak detox. Karena yang bagus masuk, yang jelek lama-lama keluar gitu. Dan lama-lama dia udah nggak bertahta lagi karena udah kedorong keluar sama yang bagus yang masuk itu loh, Bu. Jadi buat saya sedini mungkin tidak usah diperangin, tidak usah yang gimana kok, benar. Tidak usah diusir-usir ya. Kita kenal, masukin aja yang kita bagus. masukin firman Tuhan aja, masukin firman Tuhan, nanti yang jelek tuh minggir. Iya, betul. Saya terus berdoa pastinya ya. Pasti kita berdoa minta bantuan Roh Kudus. Saya terus berdoa, sebenarnya udah hampir nyerah karena balik lagi kan gitu. Akhirnya saya dapati satu waktu saya punya kerinduan mau menangin teman saya buat Yesus. Saya injilin dia. Terus berapa waktu tuh tiap kali internetan saya cari bahan-bahan, karena kan beda agama, Bu. Saya pengen belajar agamanya untuk nyari jembatan untuk ceritain Tuhan Yesus. Nah, akhirnya saya baru menyadari, terakhir saya lihat porno kapan ya? Udah lupa. Saking sibuknya kalau pakai internet tuh buat nyari bahan buat dia gitu. Jadi saya menyadari gini, kalau kita tidak memperjuangkan sesuatu, kita disebut tidak pergi berperang. Raja Daud jatuh ketika dia nggak berperang. Padahal dia mestinya perang. Kalau kita ingat, dia mestinya perang, dia nggak perang. Akhirnya itu yang terjadi, dia jatuh. Dan buat saya sama. Kalau kita mestinya tentara-tentara yang berperang dan kita nggak berperang, pasti jatuh terus. Gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang kita perjuangkan? Itu pertanyaannya. Nah, kita mesti memperjuangkan jiwa. Nah, ketika kita memperjuangkan jiwa orang lain, kita sendiri terlepas dari ikatan-ikatan itu, karena kita dimerdekakan ketika kita nggak hidup buat diri sendiri. Karena hidup buat diri sendiri itu ikatan. Dan cuman panggilan tadi untuk terpanggil untuk jiwa-jiwa tadi, dan dari firman kita dapat itu kan. Kalau kita baca Alkitab, kita temukan isi hati Tuhan ya jiwa-jiwa. Dan kita kalau jatuh cinta sama dia, kita akan mulai suka yang dia suka, merindukan yang dia rindukan. Saya nginjil gara-gara itu, bukan karena harus diwajibin atau diancam pakai neraka, disogok pakai sorga. Enggak ke sana, sama sekali enggak. Saya benar-benar mau bagiin Yesus ke semua orang, termasuk ke teman saya yang belum percaya. Natural semuanya. Dan saya dapati ikatan itu lepas ketika saya memperjuangkan sesuatu. Ketika saya pergi berperang, lepas. Ternyata itu mesti diperangi. Gitu. Nah, itu banyak yang orang Kristen yang nggak tahu bagaimana dia memerangi. Dia pikir ditengking begitu selesai, betul, gitu kan? Betul. Dipengking, balik lagi tetap, ya kan? Kita kita pikir dengan kita tengking begitu, setannya pergi dan tidak kembali lagi. Ternyata kembali lagi. Bawa 7 temannya. Iya, bawa 7 teman lebih gede lagi. Idenya sebenarnya gini, orang kan selalu bertanya kan, apa gue mesti didoain pelepasan kali ya? Yang selalu gitu kalau ikatan kan. Maunya instan soalnya. Pengennya gitu. Saya bilang gini loh, bukan masalah setannya bisa keluar apa enggak. Bukan masalah setannya bisa diusir apa enggak. Yesusnya kamu undang masuk apa enggak. Kalau setan udah keluar, tata hati kan kosong. Yang sekarang duduk siapa? Yesus apa kamu? Kalau kamu, ntar kamu undang setan lebih banyak. Betul. Karena banyak kali kita setannya. Ngerinya itu, nggak bisa ditengking, nggak bisa keluar. Orang kita setannya kan gitu, keluar. Akhirnya kita yang keluar. Jadi di dunia ini ada 3, ya toh, iblis, Tuhan, dan diri kita. Itu yang nggak lupa. Iya. Jadi kalau bukan masalah, pertanyaannya bukan setannya bisa diusir apa enggak, tapi Yesusnya diundang masuk apa enggak, dibiarin bertahta apa enggak. Karena itu isunya. Jangan diri kita yang bertahta, tapi biarlah Tuhan yang bertahta. Berantakan kalau kita yang bertahta. Iya, betul. Kalau dia yang bertahta, semuanya kembali ke posisi seperti desainnya, gitu. Ya, saya hari ini minta untuk Christopher berdoa, karena banyak orang tidak mengerti akan bahwa ini Tuhan yang Tuhan mau ini adalah ini. Banyak orang Kristen duduk di gereja, tapi dia tidak ngerti apa yang harus dikerjakan. Padahal yang Christopher lakukan itu adalah natural aja. Betul. Kalau kita punya, kita pasti memberi, gitu loh. Tapi karena kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa memberi. Betul. Jadi kita harus mempunyai di situ. Betul. Menerima dulu, baru bisa memberi. Saya minta untuk Christopher berdoa untuk kita semua. Hamba berdoa Tuhan buat semua yang menyimak ini dan juga buat kami semua. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak diam. Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Dan kami berdoa biar kami
diinsafkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bantu insafkan kami, sadarkan kami bahwa hidup ini bukan tentang kami. Sehingga ketika ketika Engkau menyatakan kehendak-Mu, kami peduli sama kehendaknya Tuhan. Itu yang kami minta Tuhan. Nomor satu, kami minta mujizat, yaitu hati yang baru, yang hanya Engkau yang bisa berikan. Biar ganti hati kami yang lama dengan yang baru Tuhan, hati yang seperti batu Engkau ganti dengan hati yang lembut. Dan biar Roh-Mu tinggal dalam kami, ambil alih kendali hidup kami, sehingga bukan kami lagi yang bertahta, tapi sungguh-sungguh Engkau yang bertahta, ya Yesus. Dan kami percaya bahwa ketika kami baca firman Tuhan, kami punya pedang roh dan kami mulai melawan iblis, gak ngikutin lagi kehendak iblis atau bahkan kehendak kami sendiri. Kami percaya ada kemenangan yang Engkau anugerahkan bagi kami, satu kemenangan yang telah Engkau menangkan Yesus di kayu salib, sehingga kami berperang bukan untuk kemenangan tapi dari kemenangan yang Engkau udah anugerahkan. Dan biar semuanya kekuatan kami berasal dari kasih-Mu yang gak pernah berakhir dalam hidup kami, sehingga ketika kami jatuh pun kami percaya bahwa Engkau tetap mengasihi kami, dan cinta-Mu itu yang bikin kami pulang kembali ke pelukan-Mu. Hamba berdoa buat semua yang nyimak ini, biar sungguh-sungguh membangun kehidupan doa, karena sadar bahwa daging kami lemah, tapi biar roh kami kasih makan lebih banyak, sehingga roh kami terus bisa berkobar-kobar untuk Engkau, untuk mengenal-Mu dan memperkenalkan-Mu. Kami sungguh-sungguh berdoa biar kami dapat tahu terima kasih. Kami menerima dulu kasih-Mu, keselamatan daripadamu, dan kami memberikan kasih yang sama dan membagikan keselamatan yang sama kepada semua yang lain. Kami minta bantuan Roh Kudus, karena tahu daging kami lemah, tapi biar roh kami yang penurut Engkau peluk, ya Roh Kudus, sehingga hidup kami gak sia-sia. Kami hidup hanya bagi Tuhan yang udah lebih dulu jadi manusia dan hidup dan mati dan bangkit bagi kami. Dan biar pengorbanan Kristus gak sia-sia, biar kami gak hidup bagi diri kami sendiri lagi sekarang, tapi hidup bagi Kristus. Ini permohonan kami Tuhan. Kami minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman, bukan pendengar atau pembaca saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Christopher untuk apa yang dibagikan. Dan buat pendengar dari Podium, kita tunggu podium yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah menyaksikan Podium Podcast Holy Stadium bersama Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Sampai jumpa di Podium selanjutnya.